ibu-ibu, hari ini saya sampaikan mengenai hati-hati dalam memilih tempat meminjam. Pastinya ibu-ibu dalam keseharian maupun untuk kebutuhan, kalau sudah kepepet pasti meminjam. Maka dari itu ibu-ibu perlu kehati-hatiannya untuk memilih tempat meminjam. Nah, jika suatu saat ibu perlu meminjam, ibu juga harus mengetahui tempat meminjam tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya, Bu. Seperti misalnya ibu-ibu meminjam di satu tempat, pasti di situ ada bunga ya, Bu. Iya, Ya. Pak. Usahakan dalam memilih tersebut pilih bunga yang paling kecil, bunga yang paling kecil, sehingga secara tidak langsung itu memudahkan ibu-ibu dalam mengembalikannya. Oke. Nah, di sini saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau tempat meminjam biasanya ibu tuh kemana? Mekar, Pak. BTPN, Pak. Ya, ada Bank Mekar, ada koperasi ya, arisan, dan juga ada tetangga ya. Iya, Pak. Ya. Jika meminjam, ibu-ibu yang terutama dipilih itu yang bagaimana? Apa porsinya cepat? Ya, biar cepat keluar, Pak. Soalnya kan uangnya dibutuhkan. Bukan seperti itu ibu-ibu ya. Meskipun kita butuh uang, kalau cepet-cepet, nah takutnya nanti bunganya besar ya. Jadinya kita tidak mampu untuk mengembalikannya nanti. Nah, nantinya untuk keluarga ibu terus berlanjut berbelit sama utang. Nah, itu bahaya keluarga ya ibu-ibu. Nah, di sini saya jelaskan ibu untuk tempat meminjam ya. Di sini dijelaskan sumber untuk tempat meminjam. Yang pertama itu ada saudara, ya, kerabat. Yang kedua ada rentenir. Rentenir tahu? Rentenir ibu? Tahu rentenir, Pak. Jangan-jangan ibu rentenir? Bukan ya Pak. Bu. Oke ibu ya, saya jelaskan kembali mengenai sumber tempat meminjam. Nah, di flip chart ini ibu-ibu bisa melihat untuk tempat meminjam dan prosesnya bagaimana. Saya jelaskan ibu ya. Yang pertama ada saudara. Ibu punya saudara kan? Nah, ya itu pinjam ke saudara. Mudah memang Bu pinjam ke saudara itu. Tapi di sini belum tentu mau meminjamkan, betul kan Bu? Iya, Pak. Ya. Kadang saudara itu yang mau dipinjami Pelit, punya Pak. uang. Ya. Nah, bisa jadi pelit seperti itu ya. Banyak alasannya, Pak. Gimana? Banyak alasannya. Nah, ya itu dah tetangga ya. Terus perlu jaminan Bu kalau di kerabat? Kalau di saudara? Tidak perlu ya. Itu enaknya di situ kan, nggak perlu jaminan. Ya. Nah, terus ada batas maksimal pinjaman. Ya, sampean meminjam, ibu-ibu meminjam dengan jumlah nominal yang banyak. Kalau ke saudara yang lumayan tidak mungkin dan Bu ya. Iya, Pak. Iya. Nah, terus periode pengembaliannya uangnya maksudnya. Iya, Pak. Ya. Itu disesuaikan. Ya, kayak Bu Lili, saudaranya Mbak Indri ya. Bu Indri. Nah, Bu Lili butuh uang, minjem ke Bu Indri. Kapan dikembalikannya? 3 hari. Ya. Kadang kalau Mbak Indri 2 hari sudah punya kebutuhan, mesti minta kan kalau saudara ya Pak. Nah, seperti itu. Nomor 2, rentenir termasuk bank keliling ya. Kalau di sini tuh ada apa Bu? Biasanya Bank Mekar. Bank Mekar ya. Ya. Bank Renteng yang dibilang Ya, Bank Renteng seperti itu. Nah, prosesnya cepat apa mudah? Cepat tapi bunganya besar. Ya, prosesnya cepat ya. Orang banyak datang, tinggal lihat foto KTP sudah ya. Ya, itu. Tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah hal seperti itu Bu. Kita pertimbangkan lagi, perlu jaminan apa tidak Bu?
Tidak. Perlu ya. Perlu. Tapi tidak begitu berat kan kalau Ya. seperti itu ya. Iya Pak. Ada batas maksimal pinjaman? Ada. Ada. Ada apa tidak? Ada Pak. Ada apa tidak? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Iya Pak. Ya, tidak ada, tapi cuman kalau biasanya yang bisa banyak itu kalau nasabah lama ya. Oh, iya. Jangan-jangan nasabah lama ibu-ibu ini. Tidak tahu Pak. Lanjutnya, untuk bunga kalau bank keliling besar apa kecil? Kecil Pak. Besar ya. Besar, Pak. Besar karena mereka instansi swasta. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, periode pengembalian apa disesuaikan bagaimana? Disesuaikan jangka waktunya. Ya, harus ditentukan ya. Ya, Pak. Kan biasanya kalau kayak gitu seminggu sekali ya. Ya Pak. Seperti Ya, itu. ya. Selanjutnya, kelompok simpan pinjam. Kelompok simpan pinjam ini biasanya ada arisan seperti itu ya. Ya Pak. Dan bisa juga pinjam di situ. Prosesnya memang mudah ya, mudah sekali kalau arisan. Terus perlu jaminan ya tidak ya Bu kalau arisan kan? Iya Pak. Nah, terus ada batas maksimal pinjaman. Ada. Ya karena yang ikut itu terbatas dan pastinya nominalnya juga terbatas. Nah, bunga ada bunga? Tergantung Pak. Tergantung kalau di sini tergantung ya Bu. Iya Pak. Iya biasanya ada kan, Iya. uang inilah kalau arisanan seperti itu ya. Iya Pak. Terus periode pengembalian Disesuaikan. bisa disesuaikannya kalau Iya. arisan seperti itu. Selanjutnya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam pernah ada yang pinjam di koperasi? Saya Pak. Su- Saya juga Pak. prosesnya gimana Bu? Cepet Pak. Masa Iya. cepat apa lama? Cepet Pak. Lama. Cepat apa lama? Lama Nah, Pak. iya. Lama ya prosesnya dan juga sulit seperti itu ya kalau di koperasi. Nah, rumit masih ngisi ini, jaminan ini Iya. seperti itu ya. Nah, terus perlu jaminan Bu kalau di koperasi? Perlu Pak. Perlu ya. Seperti BKB apa sembarang ya. Sertifikat tanah Pak. Terus ada maksimal pinjaman? Ada. Ada ya. Ya. Nah, ya masa kalau ibu naruh BPKB motor minta uang 1 juta. 1 juta kan nggak mungkin mungkin. disesuaikannya. Iya, Nah, terus periode pengembalian kalau di koperasi Ada waktunya Pak. Waktunya Pak. ya tapi tidak disesuai. Tidak diselesaikan. Nah seperti itu. Nah yang terakhir nih Bu, bank pasar. Ya. Bank pasar. Ada yang jualan di pasar ibu-ibu? Saya Pak. Jual tempe, Jualan Pak. apa? Oh, jualan tempe. Ya. Sengkuring lagi Pak. Oh iya gorengan. Ya Iya. bisa pasti ada bank pasar kan di situ. Ada. Nah, ada bank pasar. Itu prosesnya cepat pak rumit? Rumit Pak. Rumit ya. Iya. Nah, perlu jaminan Bu? Perlu. Ya pasti ya. Iya Pak. Karena masa petugasnya gak kenal murung-murung ngasih CPT sama ibu kan enggak? Iya. Harus ada jaminan. Nah, batas maksimal peminjaman ditentukan atau tidak? Tentukan Pak. Ya, ditentukan ya. Iya Pak. Terus bunganya, bunga. Tinggi Pak. Tinggi. Iya Pak. Nah, yaitu untuk apa? Bank pasar memiliki minyak itu ya di situ bunga yang tinggi. Yang terakhir periode pengembalian bisa disesuaikan apa tidak Bu? Tidak bisa Pak. Tidak bisa ya. Nah, harus sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah itu Bu macam-macam tempat meminjam di situ tadi. Kelebihan sama kekurangannya sudah saya jelaskan tadi. Jadi harus pintar-pintar ibu dalam memilih ya. Iya, Karena bagaimanapun dalam satu keluarga itu harus betul-betul memanage antara pendapatan dengan pengeluaran. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai selalu keinginannya yang dibutuhkan oleh ibu-ibu ya. Ya. Seperti itu. Utamakan kebutuhan.
kebutuhannya seperti itu. Mana Cak? Ya. Jadi seperti itu Bu yang saya jelaskan tadi. Haruslah pinter-pinter dalam memilih sumber pinjaman uang. Yang terutama yang perlu diperhatikan adalah bunganya. Jangan mencari yang bunga tinggi ya. Terus dalam meminjam juga difikirkan terlebih dahulu seperti materi yang sudah disampaikan ya. Ya Pak. Itu harus difikirkan terlebih dahulu Bu ya. Seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan mengenai tempat peminjaman ini Ibu-ibu? Gak ada Pak. Paham dah Pak. Paham sudah. Ya, maka dari itu kalau sudah paham, saya sarankan apa yang disampaikan diterapkan di rumah. Siapa? Tapi kalau bisa, kalau utang jangan diterapkan ya Ibu-ibu. Iya Pak. Iya Pak. Kalau seumpama nanti memang ada kebutuhan yang mendesak, baru itu diterapkan seperti itu. Ya sudah, itu saja Ibu-ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.